Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tulip Yuni Rosyani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Izinkan saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhtarom dan pengajar praktik saya Ibu Andriani. Model refleksi yang saya gunakan yaitu Deal, Description, Examination, dan Articulation of Learning yang dikembangkan oleh Ash and Clayton 2003. Description. Pada tanggal 31 Maret 2023 kami memulai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Setelah mengerjakan pretest, kami memulai pelajaran dengan alur merdeka. Alur pertama yaitu mulai dari diri. Kami melakukan refleksi terhadap cara pengambilan keputusan kami selama ini jika dihadapkan pada kasus dilema etika. Selanjutnya kami masuk ke alur eksplorasi konsep. Pada alur ini kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada ruang diskusi yang ada di LMS, kami dapat saling memberikan tanggapan terhadap analisis dari CGP lainnya. Description. Pada tanggal 6 April 2023 kami masuk pada alur ruang kolaborasi sesi 1 yaitu kerja kelompok mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami dibagi menjadi 2 kelompok yang beranggotakan 4 orang CGP. Kemudian pada tanggal 11 April 2023 kami melakukan ruang kolaborasi sesi 2 yaitu presentasi hasil diskusi kelompok. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Kami ditugaskan mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Pada kesempatan yang berharga ini, saya mewawancarai 3 kepala sekolah di lingkungan tempat saya mengajar. Yang pertama saya mewawancarai kepala sekolah saya SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh yang diwakili oleh PLH Kepala Sekolah Ibu Fatimah SAG dikarenakan kepala sekolah kami telah memasuki masa pensiun. Yang kedua saya mewawancarai Kepala SMP Negeri 2 Tanah Tumbuh Bapak Ardi SPD. Yang ketiga saya mewawancarai Kepala SDN 105 Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Bapak Yusuf SPD. Saya melakukan wawancara yang dilakukan dalam 3 hari mulai tanggal 11 sampai 13 April 2023. Pada tanggal 14 April 2023 kami masuk pada alur elaborasi pemahaman bersama instruktur nasional Ibu Dianindah Apriani yang memberikan penguatan kepada kami tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya kami melakukan pengiriman tugas koneksi antar materi berbentuk blok yang mengharuskan kami menganalisis koneksi antar materi dari berbagai modul yang telah kami pelajari dengan modul 3.1. Alur terakhir yaitu alur aksi nyata di mana kami mendapat kesempatan untuk mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah kami. Kami tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS, namun kami berkesempatan untuk mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama pendamping pada saat pendampingan individu kelima. Di samping itu kami juga diharapkan dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama mempelajari modul ini melalui berbagai media termasuk situs portofolio digital milik kami. Examination. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya menjadi paham perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral yaitu pada latar belakang kasusnya. Dilema etika adalah kasus di mana ada 2 kebenaran yang saling bertentangan. Dapat disimpulkan bahwa 2 sisi tersebut adalah benar lawan benar, sedangkan bujukan moral merupakan sisi benar lawan salah yang mana mudah sekali untuk diidentifikasi. Dalam kasus dilema etika, kami harus menganalisis kasus tersebut dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Articulation of Learning. Melalui pembelajaran modul 3.1 ini banyak hal yang saya pelajari. Keseluruhan alur pembelajaran sangat bermanfaat bagi saya terutama dalam mempelajari cara pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini tentu sangat berguna bagi saya ke depannya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Pada sesi demonstrasi kontekstual, saya banyak mengambil pelajaran dari pengalaman para pemimpin yang telah saya wawancarai terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada sesi elaborasi pemahaman, kami semakin dikuatkan mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjutkan dengan koneksi antar materi di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan KSE dan kemampuan coaching. Melalui pemahaman dan pengetahuan yang saya dapatkan, saya mulai menerapkannya saat saya dihadapkan pada kasus dilema etika. Dalam waktu dekat, saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bersama dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan mampu mencapai keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang paling utama yaitu keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.